Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, dari tadi udah banyak banget yang ngechat Bu Guru. Bu, kapan sih diupload videonya? Oke, jadi sekarang Bu Guru upload. Bu Guru buat dulu maksudnya. Setelah itu baru diupload. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan memberikan beberapa latihan soal terkait dengan penilaian akhir semester matematika wajib kelas 10. Nah, sebelumnya Bu Guru kasih tahu dulu nih apa aja sih besok materi yang akan keluar. Tentunya materi yang keluar itu yang akan diujikan itu apa yang udah kita pelajari selama 1 semester ini ya. Yang pertama itu ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini nanti ada 6 soal yang akan kalian temukan. Selanjutnya ada sistem persamaan linear 3 variabel, ada 5 soal. Ada pertidaksamaan linear 2 variabel, 2 soal, dan yang terakhir ada persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Ini ada 7 soal. Nah, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, sistem persamaan linear 3 variabel, dan persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional nanti masing-masing itu ada soal ceritanya. Soal cerita itu pokoknya berapa ya, mungkin ada 6 atau 7 nomor yang berisi dengan soal cerita. Yang jelas kalau sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 soal ceritanya. Yang persamaan dan pertidaksamaan mutlak itu ada 2. Persamaan dan pertidaksamaan rasional kalau Bu Guru nggak salah itu ada 2 atau 3 soal yang berkaitan dengan soal cerita. Jadi kalian baca-baca lagi apa yang udah kita pelajarin tentang soal-soal cerita atau masalah-masalah kontekstual ya, biar besok bisa jawab soalnya dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini dia soalnya. Kalian pastinya udah nggak asing banget lihat soal ini ya. Kita bahas atau nggak usah nih? Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi, gimana sih cara kita mencari nilai dari F negatif 2 dikurangi F1 jika diketahui Fx-nya sama dengan mutlak 2x ditambah 9x dikurangin 3. Oke, kita mulai saja. Langkah pertamanya adalah kita cari dulu nilai F negatif 2-nya berapa. Jadi, F negatif 2 itu sama dengan semua variabel X-nya kita ganti dengan negatif 2. Artinya kayak gitu kan. Jadi, 2 kali negatif 2 kuadrat ditambah 9 kali negatif 2 dikurangin 3. Nah, jadi 2 kali negatif 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Ditambah 9 kali min 2 itu berapa? Negatif 18 dikurangi 3. Jadi kita peroleh hasilnya 8 dikurangi 18 dikurangi 3. Ini sama aja dengan mutlak negatif 13. Ingat, kalau angkanya ada tanda mutlaknya itu nanti hasilnya pasti positif. Jadi mutlak negatif 13 itu hasilnya sama dengan 13. Jadi kita udah ketemu nih nilai dari F negatif 2-nya itu sama dengan 13. Selanjutnya kita tinggal cari nilai F1-nya. Dengan cara yang sama kayak cara nyari F negatif 2 tadi, kita tinggal ganti semua variabel X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 dikurangi 3. Nah, sama dengan 2 kali 1 kan 2 ya. Tambah 9 kali 1 9 dikurangi 3. Jadi sama dengan 2 tambah 9 itu berapa? 11 ya. 11 dikurangi 3 sama dengan mutlak 8. Mutlak 8 itu berapa? 8. Jadi hasilnya adalah 13 kurangi 8 sama dengan 5. Jadi jawabannya yang E. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Kayak ini baru contoh yang pertama. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, jadi nanti di nilai mutlak juga ada persamaan nilai mutlak. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya ada beberapa cara sebenarnya ya. Kalian tinggal tonton aja video sebelumnya, nih pernah Bu Guru upload kalau nggak salah. Jadi ini caranya adalah kita kuadratkan kedua ruasnya. Kedua ruasnya dikuadratin. Nah, coba kalian selesaikan sendiri ya. Kira-kira ketemu berapa hasilnya kalau soalnya kayak gini. Maksudnya gimana sih Bu Guru? Dikuadratin. Oke, Bu Guru kasih clue-nya aja, tapi untuk langkah selanjutnya kalian selesaikan sendiri ya.
Berarti kan ini 2 min x kuadrat. Sebenarnya ada tanda mutlaknya, tapi kita udah hilangin aja dah. Sama dengan 2x tambah 5 kuadrat. Nah, ini kalian cari hasilnya, yang 2 kanan juga cari hasilnya dengan cara 2 min x kuadrat, itu kan artinya 2 min x kali 2 min x ya. Sama dengan 2x plus 5 dikali dengan 2x plus 5. Nah, kalian lanjutkan, kalikan. Ini kali ini berapa, kayak gitu ya. Ini juga sama, dikalikan, terus jumlahin, nanti faktorin, ketemu hasilnya berapa. Nah, yang lebih besar itu nilai P-nya, yang lebih kecil itu jadi nilai Q-nya. Baru deh cari nilai 2P dikurangin Q. Nah, coba kalian temukan ini, kalau bisa ketemu hasilnya berapa. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Kalian tinggal taruh aja jawaban kalian di kolom komentar ya. Kalau bisa jangan lupa tulis nama sama kelasnya biar kalian dapat nilai plus dari Bu Guru. Oke, semangat belajarnya. Nah, selanjutnya, nah ini dia ya. Ini equationnya nggak kebaca ternyata karena Bu Guru matiin paket data, jadi equationnya nggak kebaca. Ini maksudnya gini ya. Untuk yang ini sebenarnya kalau misalkan kita punya mutlak fx kurang dari sama dengan A, ini sama aja artinya dengan fx lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Ini kalau tandanya kurang dari. Nah, gimana kalau tanda yang kurang dari ini sekarang tandanya lebih dari? Tadi kan kalau kurang dari artinya yang ini ya, min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, kalau seandainya mutlak F ini Bu Guru kejelek banget. Mutlak fx lebih dari sama dengan A, ini artinya gimana? Jadi ini artinya fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx-nya lebih dari sama dengan A, kayak gitu. Jadi kita ingat definisinya ini, nanti kalau kalian ketemu permasalahan atau soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, contoh soalnya kayak yang ini misalkan x min 2 kurang dari kurang dari 3. Berarti caranya gimana? Kita tinggal ikutin yang tadi, sebenarnya yang ini ya. Tapi ini enggak jelas equationnya. Jadi ini kan sama aja dengan ini mutlak sebenarnya ya. Ada tanda mutlaknya. Cuma hilang ini. Nah, kayak gini. Jadi mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3. Ini maksudnya gimana? Berarti kalian tinggal tulis x min 2 lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Nah, terus yang kita mau cari kan nilai x-nya aja nih. Berarti min 2-nya ini harus kita eliminasi dong ya. Caranya adalah biar dia hilang min 2-nya ini kita harus tambah 2. Min 2 tambah 2 berarti ruas kiri kanannya juga harus ditambah 2. Ini juga kita tambah 2 di tengah ini sebenarnya. Tambah 2. Oke, sini aja ya. Jadi 2 ditambah negatif 3. Itu hasilnya berapa? Negatif 1. Pintar. Min 2 tambah 2 habis. Kurang dari 3 tambah 2, 5. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal sejenis kayak gini, cara menyelesaikannya seperti Bu Guru jelasin ini. Kalau kurang dari, pakai sifat yang kurang darinya. Kalau yang lebih dari, ya dipakai juga langkah pengerjaannya untuk yang lebih dari. Nah, ini kan karena tadi ini kepotong ya equationnya, nggak kebaca karena paket datanya dimatiin. Jadi kalian lihat aja catatannya lagi atau enggak lihat di bukunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ke persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, ini sebenarnya di persamaan dan pertidaksamaan rasional ini ada soal persamaan rasional, ada soal pertidaksamaan rasional,
ada soal persamaan irasional, ada soal persamaan pertidaksamaan irasional kayak gitu ya. Ada juga soal persamaan kuadrat dan soal persamaan pertidaksamaan kuadrat. Jadi itu udah ada 6 soal, sama nanti ada soal ceritanya 1. Jadi jumlahnya 7 soal berarti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke yang ini. Misal soalnya 2x plus 6 dibagi 4 dikurangi x lebih dari sama dengan 0. Cara nyelesainnya gimana? Jadi kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat pertidaksamaannya bernilai 0. Jadi 2x plus 6 ini sama dengan 0. Semoga cukup ya, tulisannya Bu Guru gede banget. Jadi 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bagi 2, kita peroleh negatif 3. Pembuat nolnya itu kan negatif 3. Sama kita lihat nih untuk yang satunya lagi, 4 min X sama dengan 0. Jadi 4 sama dengan X. Nah, sekarang dari yang 2 ini kita taruh ya. Bentar Bu Guru oret-oret dulu di sini biar nggak salah nanti di videonya, biar nggak ngulang. Bentar ya. 3 sama 4. Oke. Kita cek ya. Kita buat garis bilangan min 3 sama 4. Nah, sekarang kita langsung aja substitusikan. Dari min 3 sampai 4 ini kan ada angka 0 ya. Masain aja langsung di sini. Berarti kan 2 kali 0 tambah 6. Itu 6 ya. 6 dibagi 4 itu kan nilainya positif. Udah, yang kita diminta cari itu nilai yang positif. Berarti sini tandanya plus, sini tandanya min. Yang diminta sini yang nilainya plus. Jadi penyelesaiannya ada di sini. Jadi penyelesaiannya dari negatif 3 sampai 4. Tapi ingat, x-nya nggak boleh sama dengan 4. Kenapa? Karena jadi pembaginya 0. Pembagi 0 itu kan nggak boleh ya. Jadi sini jawabannya yang B untuk soal yang ini. Nah, selanjutnya kita ke soal persamaan irasional. Ini ternyata jauh banget jaraknya. Oke. Akar 8x min 12 sama dengan 4 dikurangi x. Nah, yang pertama kita lihat dulu syaratnya. 8x min 12 ini kan tanda dalam akar tuh harus lebih dari 0 ya. Berarti 8x min 12 ini harus lebih dari 0. Selanjutnya lebih dari sama dengan 0 ya. Selanjutnya 8x lebih dari 12. X lebih dari 12 per 8. 12 per 8 itu berapa? 3 per 2 ya. Nah, selanjutnya yang ini syarat yang di kanannya juga harus lebih dari 0. Jadi 4 lebih dari X. Nah, kalau kita udah ketemu, ini baru syarat penyelesaiannya nanti. Untuk penyelesaiannya sendiri itu nanti kita lihat manakah yang memenuhi syarat ini, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ini. Nah, kira-kira ketemu berapa hasilnya? Oke, kita tulis dulu ya. Ini untuk syarat penyelesaiannya, x-nya harus lebih dari 3 per 2 dan x-nya kurang dari 4. Nanti kita tulis ulang. Nah, sekarang kita cari dulu hasil kuadrat dari akar 8x min 12 sama dengan 4 min x kuadrat ini. Nah, ini kan kalau kita kuadratkan, yang ini dikuadratkan, aduh, kebesaran tulisannya. Oke, ini anggap aja ya, anggap udah dikuadratin. Jadi ini hasilnya 8x min 12 sama dengan 4 min x kuadrat. 4 min x kuadrat itu kan artinya 4 min x dikali dengan 4 min X. Nah, ini kalian akan ketemu hasilnya 16 dikurangi 4X dikurangi 4X ditambah dengan X kuadrat sama dengan 8X min 12 sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16.
Ini 8x min 12 nya kita bawa ke ruas sini ya. Jadi x kuadrat min 8x dikurangi 8x. Jadi min 16x ditambah 28. Kita cari faktornya, nanti kalian akan ketemu x sama dengan 14 atau x sama dengan 2. Nah, ini calon penyelesaiannya nih. X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Nah, nanti manakah yang memenuhi syarat yang tadi yang duluan kita cari itu? Nah, sekarang kita tulis lagi nih ya, kita simpan. Ketemu X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Nanti kalian putar aja ulang videonya buat lihat langkah sebelumnya ya. Oke, jadi kan kita ketemu nih. Ketemu hasilnya X-nya sama dengan 2 atau 14 kan ya. Nah, tapi ada syaratnya nih penyelesaiannya itu tadi. Kalau X-nya itu harus lebih dari 3/2. 3/2 itu 1,5 ya, berarti di sini. Atau yang kedua kita pakai warna yang lain, warna merah dah. Atau X-nya kurang dari 4 tuh di sini. Kurang dari 4 tuh kan berarti ke sini ya. Sedangkan lebih dari 3/2 itu ke arah sini. Nah, yang jadi penyelesaian itu adalah irisan dari keduanya ini. Warna apa Pukur pakai? Warna biru. Nah, mana yang merupakan irisan? Nah, jadi kan penyelesaiannya ada di sini kan. Jadi dari 2 sampai 4 rentangnya. Nah, cuma yang jadi ini kan karena persamaan, jadi kita hanya lihat satu aja. Apakah yang merupakan penyelesaian yang memenuhi 2 syarat ini adalah angka 2. Angka 2 aja yang memenuhi syarat. Angka 14-nya nggak memenuhi syarat. Kenapa? Karena syaratnya tadi X-nya harus kurang dari 4. Sedangkan 14-nya kan lebih dari 4. Jadi jawabannya yang untuk persamaan ini adalah X sama dengan 2 gitu. Gimana, paham gak? Wow, ini udah 17 menit padahal masih banyak soalnya. Kira-kira kalian mau nonton gak berjam-jam nih? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti soalnya akan sejenis kayak gini nih. Jadi koperasi sekolah menyediakan 3 jenis roti, yaitu roti kecil, roti besar, dan roti gulung. Harga 2 roti kecil dan 3 roti besar. Lanjutin sendiri bacanya. Jadi untuk soal kayak gini, kita harus misalkan dulu cara penyelesaiannya. Jadi kalian misalkan roti kecil misalkan sebagai A, roti besarnya B, roti gulungnya C, kayak gitu. Baru nanti 2 roti kecil berarti 2A. Kita kalau ada soal kayak gini kita harus buat model matematikanya dulu ya. Berarti 2A ditambah 3 roti besar 3B itu sama dengan 44.000 dan seterusnya. Nanti kalian lanjutin sendiri yang ini karena pasti prosesnya agak panjang. Nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira ini jawabannya berapa? 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 atau 8.000. Jadi langkah ngerjainnya kalian cari ABC, bisa pakai eliminasi, substitusi atau gabungan dari keduanya. Terus nanti kan ketemu tuh nilai ABC-nya. Yang jadi pertanyaan adalah si Irwan ini beli roti gulung, 2 roti gulung. Roti gulung itu kan C, berarti 2 kali C. Nah, nanti ketemukan hasilnya C. Berarti 2 kali C itu nanti hasilnya berapa? Dia bayar pakai 25 ribuan. 25 ribuan itu kan artinya 10 ribu. Berarti uang kembaliannya berapa? Kayak gitu. Atau kalau kalian males ngitung, coba tanya aja Irwan kelas 10 MIA 4. Kamu beli roti gulung di mana dan harganya berapa? Kayak bercanda. Jadi kalian harus hitung, terus tulis kolom komentar jawabannya apa. Oke, kalau mau dapat nilai tambahan. Selanjutnya, contoh soal yang akan keluar tuh kayak gimana sih? Nah, ini tadi mau jawab ceritanya di sini, tapi karena Bu Guru udah lihat nih waktunya udah 19 menitan, jadi Bu Guru skip aja. Kalian aja yang jawab. Nah, selanjutnya yang ini juga sama. Ini kalian diminta buat model matematikanya aja.
Kalau tadi kan lengkap tuh sama nyari hasilnya, kalau ini model matematikanya aja. Ini juga sama, kalian silakan tulis jawabannya di kolom komentar, jawabannya apa. Oke, Bu Guru tunggu ya. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke pertidaksama linear dua variabel. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Oke. Yang ini kan kemarin Bu Guru udah jelasin sebenarnya ya di semua kelas yang Bu Guru ajar. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita cari titik potong dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y kayak gitu. Nah, biar lebih gampang kita buat tabel aja. Boleh tabelnya ke atas atau boleh ke bawah. Kayak gini aja ya. Anggap deh tulisan gurunya ini rapi banget. Nah, misal X-nya 0. Jadi ini kita buat persamaan dulu deh. X min 2Y sama dengan 6. Jadi, kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 0, berarti kan kesisa sini min 2Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6 bagi negatif 2. Kalian peroleh negatif 3. Berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang gimana kalau Y-nya sama dengan 0? Berarti kan X sama dengan 6. Kan 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 6. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita gambar aja. Space-nya terlalu kecil ya, tapi ya udahlah. Kecil aja gambarnya ya. Nah, Y-nya min 3 kan ada di sebelah sini nih. X-nya ini 6. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu Y. Benar nggak nih jawabannya? Coba kita cek ulang ya. Min 3, X-nya 6, Y-nya negatif 3 ya, benar ya. Nah, kalau udah, kita tinggal hubungkan, tarik garis dari titik-titik yang kita tahu. Nah, nih. Nah, tapi di sini kan nggak ada sama dengannya. Berarti seharusnya garisnya itu nggak nyambung kayak gini. Seharusnya garisnya putus, bener. Jadi garisnya putus kayak gini. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan, kan ditanya daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu yang mana sih yang akan diarsir kayak gitu. Nah, kita cek aja langsung. Substitusikan 0 di sini. 0 dikurangi 0 X, Y-nya, maksudnya ya kita ambil 0 aja yang lebih gampang. Jadi 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6 itu pernyataannya benar atau salah? Ya, pernyataannya kan bernilai salah. Kalau bernilai salah, seharusnya tidak. 0 itu bukan penyelesaian. Jadi yang daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah sini. Kayak gitu. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Nggak paham? Jadi besok kalau ketemu soal ini bisa dong ya. Bisa dong. Nah, selanjutnya sekarang. Gimana kalau soalnya kayak gini? Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari 2X kuadrat min 4X dikurangi 1. Nah, kalau kayak ini, kalau soalnya kayak gini, kalau seandainya kan Bu Guru nanti ngasih pilihannya pilihan ganda ya. Jadi untuk kalian langsung aja lihat grafiknya. Jadi untuk menentukan grafiknya mana nanti yang benar, kalian harus ingat sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Kan bentuk umum fungsi kuadrat itu ini ya. Nah, ini juga nggak kebaca. Oke, bentuk umum fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jika nilai A-nya lebih dari 0, ini grafiknya akan terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, ini grafiknya terbuka ke bawah, kayak gitu. Selanjutnya, kalian lihat nilai B-nya. Nilai B-nya, A dan B maksudnya Bu Guru ya. Kalau tanda dari nilai A dan B-nya ini sama, maka titik puncaknya itu berada di kalau dia sama ya, berada di kiri sumbu Y berarti. Kiri sumbu Y. Nah, tapi kalau A dan B-nya ini berlawanan tandanya, ada yang positif, ada yang negatif, maksudnya ini di kanan sumbu Y. Nah, kalau seandainya B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya itu pas di sumbu Y-nya, kayak gitu. Nah, setelah itu yang kita lihat adalah nilai C-nya.
Kalau C-nya lebih dari 0, maka ini memotong sumbu Y positif. Sedangkan kalau C-nya kurang dari 0, memotong sumbu Y negatif. Ini aja sih yang harus kalian ingat, nilai A, B, C-nya aja. Sama nilai diskriminannya sih kalau perlu kalian ingat juga. Nah, untuk video lengkap tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat nih ada Bu Guru upload dan udah pernah share ke grup masing-masing. Jadi silakan kalian tonton lagi atau kalian langsung aja cari. Kalau seandainya penjelasan ini terlalu singkat karena ngejar waktu ya. Oke, kita langsung aja lihat pilihan jawabannya. Nah, kira-kira kalau soalnya kayak gini jawabannya yang mana ya? Nah, kita perhatikan. 2, A-nya kan 2, berarti A-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, seharusnya grafiknya itu terbuka ke atas. Yang terbuka ke atas option yang mana? Oke, yang benar kan yang ini ya. Nah, yang 2 ini salah. Nah, selanjutnya B-nya negatif 4, berarti kan kurang dari 0 tuh B-nya. Berarti A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, berarti kan tandanya berlawanan. Kalau berlawanan tadi, titik puncaknya berada di, ini namanya titik puncak nih. Nah, titik puncaknya di sebelah mana kalau berlawanan? Di sebelah kanan. Berarti yang benar antara yang A yang ini atau yang ini dong. Sedangkan yang ini salah ya. Oke, nggak jadi benar. Selanjutnya, memotong sumbu Y negatif. Nah, sama-sama motong sumbu Y negatif nih. Cuma sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau kita lihat nih, dia juga sama-sama penyelesaiannya di 0 ya. Berarti yang kita perhatikan adalah ini, benar nggak kalau seandainya kita substitusikan X-nya 1, nilai Y-nya negatif 3. Atau kita substitusikan X-nya 2, nilainya negatif 5. Coba ya, kita masukkan nilainya. Tadi kan optionnya, pilihannya antara yang ini dan yang ini ya. Nah, kalau kita masukkan Y sama dengan X-nya 2 misalkan. Ini, kita cek benar nggak Y-nya 5. 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 4 dikurangi 8 dikurangi 1. Seharusnya kan 8 kurangi 8. Kurangi 1, negatif 1. Y-nya itu negatif 1. Tapi sini Y-nya negatif 5. Berarti ini salah. Kayak gitu cara ngeceknya. Atau yang ini beneran nggak Bu Guru negatif 3, jangan-jangan ini salah juga. Oke, kita cek. Jadi 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 1. Jadi 2 kali 1 kuadrat kan 2. Kurangi 4 dikurangi 1. Jadi 2 kurangi negatif 4 itu negatif 2 kurangi 1 negatif 3. Oh bener, kalau X-nya 1 ketemu Y-nya negatif 3. Berarti ini yang bener. Kayak gitu. Gitu cara nyarinya. Atau kalian juga kalau mau gambar grafiknya sesuai kaidah, sesuai kaidah maksudnya menentukan titik potongnya dulu, titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, mencari sumbu simetrinya, baru digambar grafiknya, nanti bisa juga kayak gitu. Nah, itu videonya udah ada Bu Guru upload sebelumnya, jadi kalian tinggal pelajari aja di sana ya. Nah, ini waktunya 28 menit lebih. Semoga kalian tonton sampai habis biar besok bisa memperoleh nilai maksimal. Ujiannya kan jam 10.45 ya mulainya. Nah, masih ada waktu nih buat belajar besok pagi. Semangat belajarnya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ingat, kalau menurut kalian ini videonya bermanfaat banget, kalian bisa share ke teman-teman kelasnya atau share ke teman-temannya yang lain biar bisa belajar juga kayak kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh Bu Guru nggak jawab. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Besok bakal Bu Guru nilai. Siapa yang benar bakal Bu Guru kasih nilai plus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya.